Halo semua, jumpa lagi di Star Talk bareng saya Yusuf. Dan sekarang kita bakalan ngobrol seru bareng seorang yang sempat viral, nyeleneh, ngeselin, tukang marah-marah. Yang dulu tuh yang gini nih, yang videonya tuh yang sempat viral tuh 2019 kalau nggak salah, yang gimana ya, awalnya teh tengarti kajelema gimana sih Cik yang di samping saya, gimana boleh dicontohin nggak sedikit, contohin sedikit gimana? Ya ampun, ini udah lama banget ya. Cobain dulu gimana tuh? Tengarti kajelema jelema nu rariwe. Oke, Faro Rohman. Tengarti ya bun. Itu kira-kira tahun 2019 ya? 2019 akhir. Awal banget Farul naik tuh gara-gara video itu. Ini mau nanya nih. Itu tuh emang kesal atau emang sengaja dibuat gitu? Kesel sih awalnya sama kakak kelas gitu. Terus aku senioritas okay. banget kan. Gak banget sih kalau senioritas. Marukan aku tema pendiam kan gak mungkin kali ya. Seorang Fahrul pasti ngelawan. Terus aku yang nyepet Indonesia gitu. Jadi dibalik ketenaran aku dan keviralan aku, makasih ya buat kakak. Oke. Jadi gara-gara sempet ada gap ya. Ada gap senior dan junior. Akhirnya Farul mengeluarkan video itu. Dan itu lepas banget itu ya. Pas banget. Tapi aku nggak tahu, maksudnya tiba-tiba kalau misalnya booming, nggak tahu, karena sebelumnya Farul juga sering bikin kayak Q&A, terus juga bikin konten marah-marah, cicentilan gitu. Aku nggak tahu kalau misalnya jadi tiba-tiba meledak, boom langsung. Itu awalnya taunya dari mana tuh video itu meledak gitu? Farul tuh lagi ngajar dance, terus tiba-tiba Farul ditelepon kan sama teman aku. Kamu viral saya ini mah, sumpah. Hah, maksudnya apa? Deg-degan nggak? Sempet deg-degan nggak? Enggak, aku teh viral apa? Udah ini mah fix kamu jadi selebgram, sama si Kadela tadi telepon. Hah, maksudnya apa, gak ngerti. Pas aku buka Instagram, yang asalnya followers Farul 8.000 jadi tiba-tiba 15.000. Hah, apa ini teh? Terus banyak yang nge-tag gitu kan. Terus pas aku lihat Farul masuk akun-akun Instagram, ya akun-akun banyak yang repost gitu. Terus oh mantap. Aku makin tapi Farung, aku sempat ngebaca DM, bukan DM sih, maksudnya komenan kayak sakit hati banget ini mah, makanya aku nggak baca komen-komennya. Ternyata aku tadi post sama 18 akun dan isi followersnya teh yang udah ratusan semua. Gitu. Terus pas aku lagi naik banget, tiba-tiba Teh Risa ngechat. Jurnal Risa ya, pas Farul ya followers 40.000. Farul di chat sama Teh Risa, disuruh collab Jurnal Risa. Pas Farul nge-repost, ya alhamdulillah malamnya hilang Instagram aku. Masa sih? Sumpah. Tahu nggak itu gara-gara apa setelah itu? Tahu. Terus yang akun yang sekarang tuh bikin lagi? Bikin lagi. Terus kayak aku langsung ngechat Teresa, untungnya udah tukeran nomor WhatsApp kan. Aku udah chatan sama Teresa, langsung Farul bilang, "Tef, Instagram Farul hilang." "Kok bisa hilang?" gitu kan. Ya udahlah, asalnya syutingnya kapan gitu, tiba-tiba ya udah besok syuting aja langsung. Terus di situ aku followersnya baru 0 kan semuanya. Tiba-tiba Teresa teh kayak ngechat, follow akun Instagram ini. Padahal kan maksudnya kayak selebgram teh pada nggak mau kan kalau misalnya udah kayak naikin ini. Teresa kayak ya ampun, udah aja Farul syuting. Pas Farul syuting kan di post sama Teresa. Pas Farul lagi syuting tiba-tiba langsung followers Farul langsung 20.000 dalam waktu 2 jam. Followers Farul langsung 20.000. Terus Teresa langsung bilang, "Kamu uji nyali ya?" Cina. "Ih nggak mau teh." Terus uji nyali Cina, "Kalau kamu uji nyali rezeki pasti datang loba." Gelo kata-kata teh siun kata gitu kan. Udah baik Cina. Sok sa episode 100 followers ya mah nih asa nggak mungkin kan. Tiba-tiba episode aku jadi 2 episode. Itu langsung followers aku langsung kecil kan, langsung jadi 200.000. Nah dari situ Teh Risa teh kayak ngajakin lagi terus dan tiba-tiba diajakin tim inti kayak, "Udah Farah kamu masuk aja sama Jurnalisa." Tapi aku tuh di situ tuh sempat ngedrop karena kan aku bukan keluarganya. Aku kayak Farul teh orang ya maksudnya tuh gak ada kecuali keluarga dari Adam dan Hawa kali ya. Ya. Emang bener kan? Ya bener. Ya udah aku tuh kayak tiba-tiba diajakin tim Jurnalisa, terus kayak kesempatan emas banget buat Fahrul. Aku diajakin Ghostbuster, ketemu artis-artis di situ makin ngangkat. Ya udah, terus sekarang ada Ghostbuster yang kedua, alhamdulillah diajakin lagi. Sebelumnya sempat ngerasa insecure gitu atau misalkan aduh nggak siap nih atau iyalah, gimana gitu? Deg-degan banget gitu. Kayak, gimana tuh ngatasinnya? Kayak aku tuh ketemu sama orang-orang hebatnya kayak aduh.
waktu awal kan pas pertama Ghostbuster Farul ketemu sama Irfan Hakim dan itu teh sumpah deg-degan banget, aku kayak aduh aku mau ngomong apa ya, aku mau ngomong apa, tapi alhamdulillah Irfan Hakimnya baik tuh, sampai sekarang juga masih suka ya temen sekarang mah jadi kayak suka nge-DM, nge-chat gitu, halo apa kabar gitu, sama Brisia Jodi, Mbah Mijan, Sampai berisi ya. Brisia Jodi, kayak ya udah gitu sekarang mah alhamdulillah. Terus akunya juga makin kesini teh makin aku nggak mau kan ada sentilan orang gara-gara si Farul mah sekarang mah jadi jarang bikin kontennya, mentang-mentang udah jadi tempelan di Jurnalisa gitu. Makanya aku langsung kan aku Farul viral lagi dilatih sebenarnya Kak. Ya tau lah mulut-mulut warganet seperti apa aku gitu. Aku latih juga naik sampai direction sama orang Korea. She is a beautiful. Oh, sebuah prestasi ya. Sebuah prestasi ya. Banget orang Korea mengakui kalau aku tuh cantik. Oke. Padahal mah loba sih nu geulis teh ngannya. Apalin beneran aku doang. Ini nih, berarti Farul tuh memulai karirnya gara-gara video 2019 dan kita harus mengakui bahwa selama 1 tahun ini Farul bisa bertahan gitu kan? Ya. Biasanya kan ya Alhamdulillah aku bertahan banget. Bertahan ya. Nah, kan selama setahun tuh banyak juga tuh yang viral-viral kan 2020, terus ya kita tahulah kayak sistem yang viral terus tiba-tiba redup, terus nggak ada, terus dilupain namanya gitu. Ini cara Farul sendiri tuh kayak gimana sih untuk terus eksis gitu di sosial media kah atau apakah gitu? Kayak maksudnya kan Farul tuh udah dapat rezeki yang tiba-tiba nomplok banget gitu ya. Kayak aku sebenarnya banyak banget yang viral kan sampai masuk TV. Kalau misalnya Farul tuh belum banget masuk TV, tapi kalau awal-awal tuh kenapa ya aku nggak masuk TV padahal aku teh ini, kenapa ya. Tapi aku teh sampai aku beberapa kali diundang salah satu stasiun TV swasta, bener kan Bun? Tapi kayak kata aku teh kayak di harkosin, jadi aku tuh kayak ya udahlah nggak masuk TV juga nggak apa-apa gitu. Dan alhamdulillah rezeki sama endorse aku mah kenceng banget. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, aku tuh nggak, kalau masuk TV mah kayak eksistensinya makin naik kan, tapi ya udahlah aku juga udah di Jurnalisa ini, jadi nggak gila-gila kayak harus eksistensi kan. Kalau awal-awal kan kayak gitu kan maksudnya teh. Kalau sekarang mah kayak ya udahlah ya. Kalau sekarang mah kayak ya udahlah masuk gak masuk gak apa-apa, yang penting aku harus bikin sesuatu yang dar. Di situ ada Fahrul, pasti di situ ada ledakan. Ada ledakan ya. Dar. Jadi harus benar ngejaga maksudnya kita tuh sebagai orang-orang yang viral teh kan pasti ada omongan gini. Oh iya viral. nih, tips-tipsnya gimana nih? Kan viral besok lagi juga tengah. Nah, pasti itu gitu kan. Nah, ini mah Farul teh viral terus aku teh langsung mikir, aku bikin sesuatu nih, sesuatu. Ada strategi khusus ya. Aku juga aku bikin ini, nge-cover. Terus tiba-tiba orang-orang lain, Farul nge-cover dong. Tiba-tiba apa coba? YouTube Farul udah 105.000 subscriber, hilang. Jadi 0 lagi. TikTok 700.000 hilang. Aku mah konsepnya tuh hilang. Jadi aku mah diujinya tuh loba. Ujian Farul tuh banyak banget. Tapi itu mengatasi kan itu sebagai cobaan lagi ya gitu. Nyesel nggak atau kayak harus sabar lagi? Berarti Farul tuh harus sabar lagi ya, gitu. Kayaknya mah inilah ujian terus-terusan. Sun kata aku teh pasti aku teh jadi gede lah nama Farul teh. Jadi makanya ya udahlah sabar. Terus aku teh nanam maksudnya teh kan suka ada orang-orang. Alhamdulillah ya sejauh ini gak ada yang bilang si Farul mah sombong. Gak ada, karena aku teh ngerasain apa yang mereka rasain. Jadi aku teh ada di bawah sekarang teh. Nggak di atas banget, aku teh konsepnya teh nggak mau naik banget pengen gini gitu. Oke. Berarti kan gini, Farul tuh udah orang-orang namanya udah tahu gitu. Terus cara Farul nggak masih banyak gitu yang nyapa Farul teman-teman atau masih dekat atau sombong pisan sih mah anjir ayeuna gitu. Kalau misalnya teman-teman dekat mah lebih ke support sih, tapi yang aku lebih ngakak mah cuman kenal selewat tapi ngajak main terus si Farul mah sekarang sibuk sombong, yang kayak gitu yang berargumentasi kayak enggak banget teh. Responnya Farul gimana kalau orang ngomong kayak gitu? Bodoh amat aku mah. Sampai aku diomongin sama orang-orang gitu ya. Ya mungkin mereka teh awal-awalnya selebgram Bandung gitu ya, cowok-cowok selebgram Bandung yang tapi enggak naik sih, enggak ngangkat. Maaf, ups. Tiba-tiba julid. Mereka pada ngomongin aku, terus ada yang ngadu, terus aku tuh kayak, orang aku main sama mereka juga aku nggak pernah post story, aku nggak pernah repost, aku nggak pernah panjat, biasa aja. Terus tiba-tiba sekarang mereka pengen panjat merenya sama aku, ya enggak lah, gila loh. Maksudnya tuh aku tuh tahu mana-mana nih orang yang panjat sama aku. Gimana ya?
kalau misalnya dia nggak pernah ngasih sesuatu feedback ke aku mah ya ngapain gitu. Nah. Kalau misalnya main juga, toh aku juga harus ngeluarin uang kan kayak main teh mendingan bangun rumah lah Nah. Oke. daripada jalan-jalan jajan gak jelas. Asik. Farul. Sorry. Itu cucok ya. Jari-jarinya liatin Ini dulu balon atuh. hair. Liatin dulu atuh. Balon hair semuanya udah tahu kalau Nah. misalnya muka dari atas sampai bawah itu Maresa, kalau misalnya rambut sama tangan itu balon hair. Balon hair. Oke. Sekarang kita masuk ke karir dulu ya. Nih, kalau yang belum tahu, Farul itu sempat mengawali karir SMA. Terus sempat apa ya? Ngejob lah ya, dance ya. Boleh nggak diceritain itu karir awal suka nari-nari kayak gitu? Sebenarnya mah dari ekskul sih kak. Ekskul SMA. Terus tiba-tiba kan Faro teh SMP teh suka ngedance tapi ngedance teh males kan, kayak ya udah aku mah pengen main daripada nari-narian teh udah males. Tiba-tiba SMA aku teh masuk kayak kabaret gitu-gitu, tapi dance mah masih kan masuk sanggar. Terus tiba-tiba aku teh di sekolah teh kayak mau bikin ekstrakurikuler cheers, teman-teman aku teh terus ngajak. Tah dari situ Farul teh makin seneng nge-cheers, ngedance karena aku tahu kan dapat uang SMA-nya kan duit mah. Dibayar 100.000 teh Jajan gitu ya. belanja. Dari situ ikut job di beberapa acara di Kota Bandung ya gitu. Setiap Sabtu Minggu kan, kalau sekarang mah lebih ke nabe, kalau dulu mah Star Glam, Yamaha lain ya kan ngejob 350.000. Oh masih inget ya berapa? Ini bentar. Pertama kali Farul itu dapat duit berapa? 350.000 dibagi 7 jadi 50.000 elang. Kudu hudang isuk-isuk. Capek. Barau lambung kudu nari. Tapi ya itu karir Farul tuh dimulainya dari nol gitu ya, harus kudu capek heula gitu kan. Itulah. Kudu capek heula gitu. Ada tips nggak buat orang-orang gue nggak mau capek kayak gitu tuh. Ya kalau misalnya kaliannya pengen jadi orang sesuatu, pengen jadi sesuatu mah pasti gimana ya cara ngomonginnya? Indonesia teh sok hese. Aku kalau ngomong bahasa Indonesia teh suka susah. Kalau misalnya kalian pengen jadi sesuatu ya kalian nggak boleh, maksudnya teh nggak boleh ngeluh lah. Nggak boleh ngeluh. Maksudnya teh semakin kalian banyak cobaan, semakin cuco lah gitu. Karena aku banyak banget ujiannya, kayak teman-teman aku juga. Pemasukan kamu banyak, pasti ujiannya juga banyak. Gitu. Semakin banyak pendapatan, semakin banyak ujian. Artis ya, amin. Berarti tetap harus menerapkan ilmu padi ya, sama. Emang benar-benar ilmu padi banget. Kita di atas harus tetap nunduk gitu. Jangan lupa sama teman-teman gitu. Terus kan. aku juga nggak akan mungkin sombong sih, aku sombong bener tuh dicabok ku Teh Risa. Risa teh kayak panutan lah. Teh Risa teh sosok panutan aku banget, penolong aku banget, kayak ya ibu peri lah maksudnya teh yang bisa ngangkat. Farul tahu nggak kenapa Teresa langsung begitu tertarik sama Farul gitu? Gak ngerti aku juga. Sempet nanya nggak? Kenapa sih teh harus aku gitu? Ih malu. Tapi aku pernah tuh teh, tapi si tetenya nggak ngejawab ya, ngeges lah gitu. Ya udah, sama-sama orang Sunda juga kan. Nah ada apa ya? Ada keterikatan khusus gitu mungkin ya kalau orang Sunda gitu ya. Mungkin semua orang juga. Terus kalau isu pribadi ya, lihat Farul tuh androgyni. Oh dan mantap. Androgyni, ada keren gitu kan. Ada maskulin, ada juga feminin gitu. Feminin gitu. Nah, di sini tuh gimana sih awalnya memadukan atau awalnya menjadi karakter seperti ini gitu, diri Farul sendiri gitu. Dari dulu kah atau emang dari dulu? Gimana? Gak tau sih, dari dulu teh lebih ke apa gara-gara hobi yang tadi gitu? hati sama lingkungan kayaknya. Iya maksudnya hati Farul teh kayak pengen ya kecantikan gegelisan wae kan. Enggak apa-apa. Dari dulu juga. Terus tiba-tiba aku makin menjadi teh gara-gara lingkungan sekitar yang ngebuat aku kayak gini. Tapi aku teh tetap tahu diri gitu, enggak terlalu berlebihan kan, enggak begitu too much. Jadinya teh ya aku teh bisa, orang-orang teh kenalnya teh Farul teh kalau nggak cantik ya ganteng gitu kan. Tapi kayak aku teh sebenarnya banyak banget aku teh ngomong gitu. Aku nggak pernah mengakui iyalah aku mah cantik ganteng, karena aku teh tahu teman-teman aku juga kayak gitu semua. Aku mah faktor laki beruntung.
Makanya aku keberuntungan ini tuh sama Faro teh bener-bener dijaga sama aku teh gak mau mengecewakan orang-orang. Sama jadi kerjaan aku teh ada di sini Kak. Iya. Jadi aku teh gak bisa gitu. Kalau kata Encas Nabati mah aku teh harus naonnya poho. Ya, kalau di Enggak, WhatsApp pokoknya mah aku teh harus ngebranding diri aku sendiri. Ini loh Fahrul dengan sejuta talenta, kecantikan dan ketampanan dan rendah dirinya gitu kan. Snap. Gitu. Tapi dari di sisi lain tuh apa ya? Fahrul itu secara tidak langsung, pendapat saya ya, secara tidak langsung mendobrak gitu toxic masculinity gitu. Kalau cowok tuh gak boleh nangis, tapi ya udah, cowok itu ya sama punya rasa itu gitu. Ya iyalah, dan cewek manusia cowok betul. gitu. Ya, bener. Ngerasa nggak Farul kayak gitu? Iya kan, sih. Ya misalkan kan stigma masyarakat kita gitu kan banyak. Ih ngapain sih cowok nangis gitu? Ih ngapain sih cowok kayak gini? Nah itu Farul gimana tuh tanggapannya soal kayak gitu? Ya kan nggak apa-apa kan kalau misalkan cowok nangis gitu. Gimana tuh tanggapannya? Sebenarnya mah kalau misalnya tanggapan mah balik lagi ke orang-orangnya kan. Ada orang-orang yang tanggapan ya udah sih biasa aja. Ada orang nangis mah ada wajar. Tapi kan ada beberapa orang yang naon sih kudu ceurik nih laki. Nah kalau misalnya gitu mah tanggapan aku mah balik lagi ke orang-orangnya sebenarnya mah. Aku nggak bisa ngasih tanggapan karena balik lagi ke orang-orangnya. Balik lagi ke orang-orangnya. Balik orangnya ya. Oke. Terus nih gimana Fahrul tuh nanggapin orang-orang yang tidak suka sama Fahrul? Ih ngapain harus ditanggapin, capek-capek banget. Kalau misalkan ada, ya aku ngelihat Q&A itu lucu-lucu gitu. Jawaban Fahrul tuh wah kocak gitu, bikin hiburan gitu ya, hiburan gitu. Tuh kan ngerasa sendiri orangnya tuh ya betul kan yang jawab. Ini nanggepinnya gimana sih? Atau ada, aduh aku tuh terlalu berlebihan gitu. Sampai orang-orang tuh nggak suka gitu. Ini tanggapannya gimana sih Fahrul teh ke orang-orang yang nggak suka sama Fahrul? Awal-awal kan aku teh tahu sakit hati, sedih yang awal-awal pertama viral teh. Sion. Dari situ tuh aku teh nggak pernah bacaan buka-buka DM, nggak pernah baca komen. Aku teh pernah. Itu salah satu tips juga sih. Nggak pernah. Terus tiba-tiba aku teh kayak iseng, pengen banget dong kata aku teh ya buka-buka DM banyak-banyak terus tiba-tiba dasar mana bencong gitu kan. Kaget. Dasar mana bencong. Sakedon DG modar mantap sama aku disuka dibalas kamu Tuhan kalau nggak sama aku dibikinin grup semuanya sama aku dimarahin semuanya. Oh nggak bisa dong aku dimarah-marahin, aku juga bisa marahin balik. Iyalah. Terus sama aku kan aku pernah ngata-ngatain keluar kabehnya marukana ya ini dipikirin ya aja tatu. Itu aja translate atuh. Ya kan marukana aku teh diomongin gitu teh pendiam. Nah aku teh pasti ngelawan atuh. Udah sama-sama makan nasi. Oh gak bisa dong. Sama aku dilawan terus kayak endingnya teh ada. Ih kakak seneng banget akhirnya dibalas blok. Sampai aku gak bisa ngeblok orang. Karena aku udah sering ngeblok orang. Banyak banget itu teh. Banyak banget. Emang banyak banget. Aku mau kepo nih. Kan masih aktif nih Instastory gitu ya. Mau lihat yang sekali tadi baru Instastory ada berapa yang lihat? Yang mana? Yang terakhir aja atau sampai berapa 1000 kah gitu? Atau pasti DM-nya banyak banget gitu. Coba kita lihat kepo. Iyalah. Nah, ini belum 24 jam 94.100. 94.100. Yang tadi baru banget. 1 jam belum 18 menit. 18 baru 3.857. 3.000. Tapi ini jujur insight aku turun kalau enggak Q&A sama cinta. Ya, jadi cuman ngelihatnya cuman 100.000 paling banyak 120. Kalau misalnya enggak cuman 98 ribuan. Ini kenapa orang-orang sih pada suka nanyain cinta? Emang dia emang lucu sih sebenarnya. Kalau misalnya sama cinta 300 500 nyampe. Kalau udah collapse udah pecah mungkin ya sama si cinta. Oke, sekarang kita ke
bahasan yang lain soal gaib-gaiban. Aduh, kerennya ini mah mengupas semua. Mengupas Fahrul. Kan ditarik ya kan Fahrul sama Junarisa. Awalnya pasti takut. Tadi kan nggak mau gitu, nggak mau ditawarin dan nggak mau. Sampai mau itu kenapa? Sampai mau. Terus ada kejadian aneh nggak pas lagi tag video atau apa gitu? Sebenarnya mah sebelum Faru gabung sama Jurnalisa juga Faru tuh udah sering ngerasain gitu kan. Karena kuliah Faru kan maksudnya tradisinya terlalu kencang. Makin kesini aku tuh kayak makin peka, apalagi seiring berjalannya aku diajakin Jurnalisa. Makanya Faru kalau misalnya beres syuting Jurnalisa, Faru nggak pernah pulang ke rumah karena ada bayi. Pernah adik Faru bukan kesurupan, kayak ada nenek-nenek gitu nungguin, makanya adik Faru nggak teriak-teriak kan, wah. Terus ya dikasih minum ustaz, terus bilang, nah hanya iya mah ya numawaan wae jurik sah. Langsung mama aku bilang, serius? Iya, terus si Erul udah Jurnalisa kan. Tapi jadi aku mah kalau udah beres syuting teh selalu nginep di temen. Jadi biar nggak ke rumah. Terus kan kalau anak kecil teh sensitif banget kan. Makanya aku teh kalau pulang Jurnalisa teh kayak mandi, sholat wudhu lah gitu. Kalau enggak ya udah pasti nempel banget. Aku kemarin sempat yang syuting kemarin aku dimarahin, jadi ada hantu gitu ya, setan gitu, tiba-tiba dia teh pengen ikut sama aku, terus aku teh ngeiyahin. Udah terikat sih sebenarnya, tapi sama Karuhun teh Risa teh dibantuin biar gak terikat aku sampai dimarahin sama Karuhunnya teh Risa kan. Maksudnya teh Karuhun ini kayak nanon teh tong sok ngaheukeun intinya mah, nanti ada di episode nanti ada. Baru soalnya kemarin aku langsung diem aja, langsung ngedown banget itu. Itu pengalaman baru juga ya buat Fahrul gitu. Itu berarti kalau di Bandung sendiri udah berapa tempat tuh? Banyak banget. Aku banyak berapa ya? yang paling mengerikan dan Kebumen. Kebumen parah itu banget. Gimana? Itu aku pertama ngeliat sosok rambut panjang banget. Itu aku langsung teriak banget di Kebumen. Dan setiap syuting tes rambut itu jam berapa? 1:30 subuh. Dan setiap aku mana-mana tes si rambut itu teh ngemuterin badan aku. Langsung beres dari situ teh kita teh kayak bebersih gitu kan. Bebersih aku mandi sholat gitu. Jadi pasti bakal banyak banget sih yang kayak ngikut ke aku mah, karena kan kalau kata Terry sama aku teh magnetnya para kuntilanak. Oh serius? Iya, karena aku yang paling Fahrul jujur yang enggak, karena gini nih, orang-orang teh awalnya nggak tahu. Aku juga bilang ke Teresa, ini sih gak bohongan. Aku bilang ke Teresa. Tapi makin kesini tanpa Teresa ngomong, kuma aku nyadar sendiri, kebukti sama diri aku sendiri. Sampai aku bisa tahu di rumah teman Fahrul kan dikontrakan, diceritakan kali ya Bun. Iya nggak apa-apa. Dikontrakan, terus aku ngelihat ada kuntilanak nggak banyak sih, panjang banget dress putihnya. Terus aku kuntilanak, langsung aku ngomong ke teman aku, kamu nggak pernah sholat ya? Iya nggak pernah sholat. Kata aku teh nah pantesan we dia teh apet banget di atas. Terus ya ada aku sering erep ini, aduh ini parah banget Kak. Aku teh sampai gitu. Terus ternyata tiba-tiba rumah itu teh dulunya oh ya karena nggak boleh diceritain. Aku teh tuh kan benar kata aku teh, apa yang aku bilang. Sampai segitunya ya, sampai ngerasa sampai aku bilang kata Risa, kenapa sih aku tuh selalu sering banget dapat kuntilanak yang aku dapetin? Karena hantu yang paling gampang teh ya kuntilanak. Deg-degan nggak kalau kalau misalnya ngelihat gitu? banget teh nggak pernah ngelihat muka teh aku teh, tapi dari hati teh tahu kayaknya itu ada kuntilanak deh, itu ada kuntilanak deh, dari hati aku mah. Terus juga yang takut banget teh pocong itu aku takut banget. Sampai aku nggak bisa ngomong. Aku kalau misalnya udah amit-amit jabang bayinya nggak pernah nampakin banget. Kalau misalnya ngelewat gini hilang gitu kalau syuting teh. Sekilas gitu ya, beberapa detik gitu ya. Jadi tek bum hilang. Dan selalu kayak gitu. Mengatasinya gimana tuh Fahrul biasanya? Kan ada enggak. Jadi aku nggak pernah takut. Ini mau nanya tapi ragu-ragu sih. Apa Bun? Oh ini lagi live ya? Kalau di sini mah aman tapi ya, aman ya. Aku nggak bisa kalau misalnya di sini ada apa, nggak bisa. Kalau akunya lagi lost. Faru juga. Aku tuh mau belajar ngunci sama dibuka gitu-gitulah, maksudnya aku kayak masuk. Tapi pernah sempat ditawarin tuh sama. Ditawarin.
Akunya tapi belum kayak aku belum berani. Coba diimang kayak ayah. Makanya aku tuh selalu takut kalau aku udah sendiri. Kalau misalnya aku udah bareng sama jurnalis teh, aku tuh kayak pemberani banget. Karena aku tahu ada Angga, jadi aku berani. Kalau aku udah sendiri aku nggak akan berani ngomong. Bilang dulu makasih Angga ya gitu. pas semua jurnalisnya juga tahu aku sayang banget sama mereka. Terus hal gaib yang tadi kita masuk ke sisi lain Farul. Sisi lain Farul. Katanya di tahun 2020 kemarin bulan Oktober baru mengeluarkan single berjudul Kayaknya Sih. Asik. ini kenapa sih kok tiba-tiba emang punya bakat nyanyi atau gimana? Penyanyi kamar mandi kali ya. Gimana itu awalnya bisa tertarik ke dunia tarik suara? Tiba-tiba diajakin gitu. Mau nggak gabung? Terus aku kasih lagu dan pas gitu teh cocok lagunya di Fahrul, ya udah kuy gitu. Kuy. Itu tahun Gak boleh ketawa. 2020 awal mau enggak akhir-akhir tapi mau launching tanggal 30 Januari movie video klipnya. Video klip. Nah, cicing. video klip. Video klip. Belum ya tapi sekarang Tanggal 30 Januari. 30 Januari. Itu bisa ceritain nggak bocorannya videonya kayak gimana? Nuansa K-pop Indonesia. K-pop Indonesia. Kenapa mengangkat tema cinta? Aduh. Apakah menyesuaikan dengan situasi yang sekarang anak muda? Iya, betul. Ceritain lagunya tentang apa? Kayaknya sih. Jadi kan kayaknya sih kamu memang benar-benar cinta aku, benar-benar perhatian kepadaku. Aku jadi tergoda sama kamu saja. Jadi itu tuh lagunya teh dia teh baru ganti pacar dan pacar ini teh benar-benar ngebuat Fahrul teh gitu ya, ngebuat si orang itu teh jadi gemes gitu. Gemes gitu ya. Gemes. Itu pengalaman pribadi Fahrul apa gimana? Pribadi. Nah, padahal aku tega komedi sekarang iya. pengen so cantik. Emang karakternya emang lucu gitu ya, menggemaskan gitu. Jadi gemes. Ya itu pengalaman pribadi atau gimana? Ya bisa masuk pribadi juga sih, tapi kalau yang lebih dapat mah kalau udah nyanyi slow, aku tuh kayak orang-orang tuh bisa ngebuat sedih. Salah satu lagu yang Fahrul suka apa? Lagu Indonesia deh. Atau penyanyi siapa? Lagunya BCL siapa? dong. BCL. Aku tuh selalu pengen jadi BCL. Baik ngefans banget sama BCL teh. Kayak seneng aja gitu ngeliat BCL. Apalagi tegarnya itu ya. Tegar lah. Iyalah. Seneng banget sih sama BCL. Pengalaman pribadi lagunya. Terus emang easy listening juga. Dan apakah ada project selanjutnya untuk membuat single kedua? Soon lah, yang slownya pengen yang sedih-sedih banget. Pengen yang sedih banget. Enggak, ini sebenarnya sebentar ya. Ini sebenarnya bertolak belakang banget sama karakternya Fahrul gitu. Fahrul yang katanya suka marah-marah, ngeselin, bikin emosi orang-orang, tapi juga punya rasa humoris yang tinggi. Sedangkan lagunya tuh agak sedih-sedih. Itu kenapa? Bertolak belakang. Emang karena aku mah kalau misalnya soal cinta teh zong banget Fahrul mah. Serius aku Oh. mah. Cikan kita tanya soal cinta. Ini nggak ada bahasan cinta sih, tapi ini menarik juga sih kalau dibahas nih. Cinta. Cinta itu apa sih kata baru? Cinta. Saya mencintaimu. Udah deh ini. Sosok ideal atau sosok perempuan yang menurut Fahrul tuh ini gue banget nih. Yang nerima aku apa adanya, aku nggak ngelihat gimana yang penting mah nerima Fisik? Fahrul apa adanya. Fisik? Ya pastinya nya kedua. Ya bisa lah gitunya. Iya, maksudnya teh aku nyarinya yang mau cantik mau enggak, yang hati sih intinya mah. Dan sekarang aing gelis banget tapi ke akunya enggak nyaah mah kan ese. Iya. Aku mah nyari orang yang bener-bener sayang banget sama aku.
menerima kelebihan dan kekurangan. Betul sekali. Tapi kalau misalnya udah didampingi aku mah aku pasti ngebuat dia menjadi sosok putri yang banget. Soalnya aku tipe orang pekerja keras tahu, meskipun kayak banci juga kan. Tapi kalau kerja keras mah nomor 1 sih. Dan berkarya itu ya. Capek mau minum. Ya, minum dulu atuh. Lupa nggak ngingetin. Terus kalau dulu itu sempat punya mantan berapa? 2. Wah 2. Demi Allah. 2 di Bandung, 2 di luar Bandung. Ya. Iya, aku mah setia. Oh. Aku waktu masuk kuliah pacaran 2 tahun dan itu diselingkuhin dia. Oh, diselingkuhin. Sahabat aku sendiri, Gio. Heeh. Udah beberapa kali. Pokoknya mah GBGLG banyak. 2 tahun itu aku 2 selalu tahun. kandas. Dari situ aku gak mau pacaran-pacaran. Gue soalnya lu dengan bebencongan seru. Terus tiba-tiba kemarin aku deket lagi. Pacaran tapi cuman sebulan. Dianya bener-bener protektif parah. Jadi kalau aku Jangan disebutin. Ingat jangan disebutin. iya, kalau misalnya aku bebancian teh dia teh agak kurang suka. Padahal itu teh kerjaan aku. Berarti tidak menerima. Entah Pak, kalau yang sekarang mah menerima aku apa adanya. Oh, berarti udah jadian sekarang teh. Udah jadian. Mau 2 bulan. Udah mau 2 bulan. Sebulan lebih lah ya. Ya terus kenapa milih dia? Yang terbaik Bisa buat aku. panggis ya dok. Dia terbaik banget Ya buat aku. apanya gitu. Semuanya. Dia mau menerima aku apa adanya, terus aku ngondekan juga nya gitu lah. Ini tuh kudu dijelaskan lah daerah seru gitu ya, seru. Malu bing-bing. Oke. Tadi udah cinta dikit, jangan berlebihan lah. Geuleuh cenah tadi enggak. Orang yang sering banyak. Kita masuk ke karya Fahrul selanjutnya. Fahrul mengangkat sebuah atau memerankan sebuah tokoh cerita Nusantara legenda, Putri Kandita atau Nyi Roro Kidul. Oke, itu baru banget ya? Baru banget. Aku teh syuting itu teh hari Rabu. film pendek berarti masuknya ya? Itu gimana, bisa diceritain nggak gimana tertarik untuk, kan kita tahu kan sosok Putri Kandita tuh seperti apa gitu, ceritanya di baliknya tuh kan wah besar banget gitu. Ini gimana tuh, ceritain dulu. Gak tahu sih, tiba-tiba kayak ada awal-awalnya mah kayak iseng itu teh semua, terus kayak ada bisikan-bisikan gitu weh. Udah, terus katanya orang-orang yang bisa teh kayaknya ibu teh ngedampingin Fahrul, beliau teh ngedampingin aku pas aku berubah katanya. Tapi ya udah sih. Itu kan di situ Fahrul full make up gitu. Terus, nah ini yang aku suka teh. Emang tidak selamanya harus diperankan oleh sosok perempuan Iya dong, gitu. kan itu setuju banget. Aku bener gak sih? Itu kayak orang-orang nasi gak perempuan, hah? Ya udah, we ngurus siapa? Oke. Sampai Teresa aja yang dilihat di Instastory itu sampai wah gila, ini keren banget gitu. Karya Fahrul gitu. Itu bisa totalitas itu tuh kayak gimana tuh latihannya, ekstra kah atau gimana? Gak latihan, itu mah langsung prung, ajaib semua itu mah. Itu berapa hari penggarapan? Sehari. Aku bilang ajaib karena awalnya ngebikin kayak gitu. Untungnya kayak aku nggak bisa sendiri dong. Ada tim, kayak ada timnya bener-bener support Fahrul banget. Jadi geus lah hajarkeun 2002 hiji awal ya. Beakeun udah. Sampai aku jujur pertama aku ngeluh kayak capek. Garapan itu. Karena naik turun gunung. Itu di mana lokasinya? Di Sundalen. Karena aku syuting di sini dan di akhir aku kayak mau mati banget dan cuman diambil beberapa detik. Itu tuh syutingnya tuh pengorbanan Berkali-kali nggak? Berkali-kali. Di kolam renang apalagi berkali-kali sampai yang ngakak banget. Makan itu teh Wika. Aku jatuh teh ngapung sih. Karena itu teh Wika. Jadi aku teh harus yang nggak tahu ngapung tuh terbang ya. Jadi aku teh kan harus kayak tenggelam ganti dari pinggir ganti. Aku tuh kayak aku rasanya nggak bikin konten kayak gini. Cuma secantikan doang berubah. Tiba-tiba jadi cerita. Tapi dia dicerita itu unik banget. Amanca sih keren banget. Dan respon aku sendiri gitu. Ke Fahrul tuh Fahrul orangnya ngeselin apapun gitu di luar itu, tapi dia tuh tetap punya kualitas sama karyanya gitu. Gila, tepuk tangan dulu dong.
Nah, Faru ada kejadian aneh lagi nggak? Soalnya kan kita tahu kan sosok ini tuh di mata orang-orang tuh wah gila. Fahrul sebelumnya udah minta izin sama ke Kang Jeffrey juga kayaknya udah ngebantuin Fahrul. Kang Jeffrey tim jurnalisnya kayak Kak aku mau bikin ini jadi nggak sembarangan juga kan. Terus Fahrul juga ya minta izin lah. Kayak berdoa gitu minta izin takutnya gimana. Selama syuting alhamdulillah aman, cuman pas aku berubah Roro Kidul sih banyak yang gitu-gitunya. Apaan tuh? Hitam-hitam. Aku selalu hitam-hitam. Kayak itu kalau yang Roro Kidul mah cuman tag 3 kali tag. Udah gitu dibandingin sama pas terakhir scene terakhir ya yang di hutan. Udah akunya bilang gitu. Ada kerasa panas kah apa gimana gitu? Pusing banget. Pusing banget sampai yang videografernya Sion ini ngali matana gitu. Asli. Kata, ih jangan gitu-gitu ah. Makanya cepet pastiin apalagi pas di kolam renang. Di kolam renang kayak ada hitam terus rambut gitu panjang. Terus kata teman aku, "Syama ngawaduk wae." Saya ngawaduk. Jadi biar ke kita kayak waduk gitu. Iya. Padahal aku udah biar dikit-dikit lupain gitu enggak dipikirin gitu. Terus pas aku udah beres mandi kayak teman Faru, aing sieun ini ngali banget maneh, cenah meskipun beres mandi oge tapi teuing mungkin aura ya yang beda ya. Iya, terus kayak kan ada orang-orang gitu mah katanya ada di samping aku, tapi kan maksudnya aku enggak percaya. Ya aja weh gitu. Dan emang iya aja terus aku harus gimana? Nah, untuk Faru sendiri pengen dikenal seperti apa sih di masyarakat? Ngomong ya seperti Farul gitu. Enggak, maksudnya orang yang berprestasi sih aku, maksudnya orang-orang yang kayak aku teh kan pasti dipandang sebelah mata, bener gak Bun? Nah gimana caranya orang-orang yang kayak aku teh dipandangnya teh positif. Oh sudah ini mah prestasinya gini-gini. Oh si Faru mah gini orangnya gini-gini, masih ngejak kodratna gitulah jalurnya. Aku gak melenceng, masih tetap ya aku teh laki-laki gitu. Tapi gelis kumanya. Ya, androgini itu. Iya. Itu sebuah karakter. Gak usah tepuk tangan. Belum cook banget soalnya. Kan tadi pertanyaan dari Yusuf ya. Sekarang kita dari pertanyaan warganet. Oh mantap. Nih, ini satu. Rasanya dari Erika. Ini Farul emang yang nanya tuh emang beragam dan Ya banyak banget beragam. Jadi dan bikin urang mah tuh bisa ngomong naon sakayang jelema. Faru udah punya pacar? Udah, tadi udah dijawab. Udah dong. Ini Yusuf cari nih. Ini ada dari Ore Irawan. Siap ya? Siap. Kak, kalau ke warung mau ngapain? Jajan. Udah tahu jawabannya. Ya jajan menyerek minjem duit. Tuh, pada gini kenapa ke Farul tuh pada gini gitu? Ya emang jalan karar itu konsep nanti jadi kudu naik vital eketnya naik marah gitu kan. Kan jelema-jelema teh ada lieur, ada kaganggu, jelema-jelema kitu teh tak kudu nanya. Ore Irawan udah ya. Yang agak serius-serius nih. Farul katanya dari Adenah lah. Farul planning 2021 mau bikin apa lagi nih yang meledak edan katanya. Bikin sesuatu karya lagi sih. Maksudnya aku setiap bulan harus bikin karya-karya. Jadi di dalam setahun teh harus ada 12 karya. Satu udah tinggal 11 harus 12 karya. 12 karya. Berarti 12 bulan itu. Setiap bulan. Harus banget di konsep seperti itu. Ya, 2021 aku gak mau kaleng-kaleng, bener gak Bun? Oh. Gak bisa Faru kaleng-kaleng. Udah bener-bener harus berkelas lah sekarang mah. Udah kan kemarin sekarang udah lebih kelas sih. Jadi orang tuh harus maksudnya teh grade-nya naik lah, grade-nya naik ya. Harus ada perkembangan kan Bun. Terus selanjutnya Heru Hagemaru. Ini kawan kita dari sini juga. Keren, mantap. Ru, so akrab katanya. Ya. Kenapa gak ajak si Cinta duet katanya? Apa mungkin ya duet nyanyi kayak apa kayak gitu? Cinta teh moodnya teh gonta-ganti namanya juga anak kecil. Tadi juga aku mau bikin Cinta, ayo bikin video. Gak mau males. Kan gak bisa anak kecil mah. Gak bisa, si Cinta tuh harus gimana mood. Faru pernah proyekan 2 kali bareng Cinta dan itu aku nunggu mood Cinta banget sampai aku tuh aing hayang nakol huluna. Oh, moody banget kayak aku. Saruana nih kan.
Terus pertanyaan. Ini biasa sih pertanyaannya, nggak ada yang Kan kata gimana juga gitu. pertanyaan nggak. Coba Cube apa nih? Afarul katanya. Iya. Masih inget sama aku gak yang dulu waktu SMP pulang dan pergi bareng. Kita pergi berempat. Jube, Anin, Sinta, and you katanya. Ih lupa aku. Poho esiata. Lupa aku juga SMP di mana. Minta hampura nggak? Maaf iya aku lupa. Jube, cenah. Fahrul masih ingat sama aku. Tuh. Waktu bareng SMP pulang dari pergi bareng. Kita pergi berempat Jube Anin sih. SMP. Teuing demi Allah poho ieu mah. Awewe hungkul deh. Nya da emang ulin jeung awewe hungkul. Oke. 2 pertanyaan lagi deh nih. Yang planning udah. Oh mau diucapin ulang Oh, mau Resti _NMS. Mau diucapin Matt Ulta sama Kak Farul, gak ada yang ngucapin gitu. Aduh, halo Resti, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Pokoknya doaku yang terbaik buat Resti, makin bersinar, makin cantik, makin solehah. Pokoknya doaku yang terbaik buat kamu. Love you. Nuh. Satu lagi gitu. Ade Ciarwin. Aa Fahrul dari kapan jadi selebgram terus selain nyanyi mau ngerambah ke dunia acting gak? Mau banget, aku mau banget main acting tapi jadi setan. Jadi hantu. Gitu ya kedaik banget jadi setan. Pengen yang aneh gitu kan kalau jadi cowok gitu kayak malu kan. Kayaknya belum ada juga ya dari cowok ya. Kayak ngapain sih bro? Gitu kan? Oh. Getek dong. Yang ini jadi setan, menu bebas. Jadi setan. Seru. Gimana? Ulangi. Naikin dikit. Sagitunya. Ini jadi setan seru. Mantap. Nih, satu lagi nih. Junior Januari tips kaya raya. Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Oh. Yang setan tips. Ulangi. Ini buat orang-orang buat yang bingung bio Instagramnya apa nih. Coba ulangi apa tadi? Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. 5 poin penting dari Fahrul. Oke. Ya, Lupa gitu weh. Gini orang-orang kenapa ya caranya nih? Sok nanya naon deui ya. Minum dulu. Enggak akan minum. Katanya minta satu lagi bacain. Ya. Deces Bari. Apa mimpi terbesar Fahrul? Konser. Itu konser naon heula gitu. Fahrul pengen bikin konser kayak drama musikal gitu. Nyanyi, nari, semuanya ada yang aku bisa banget. Kayak nyanyi mahnya nilainya 50 lah nya. Tapi kan udah nyoba. Aku mau nyanyi apa era? Nyanyi apa nari? Nari. Oh, cepet. Nah, soalnya aku bisa nari tradisi, K-pop, modern, nge-cheers. Oh, ini seru nih buat nanya-nanya Fahrul lagi tentang seni. Tapi ada tuh minta lagi satu sana. M Rizky itu cik bacakan kumaha eta teh. M Rizik. Rizik. Nanya Ente nanya orang-orang sok sararese gitunya bikin ini. Tetap jadi Fahrul yang rendah hati, prestasimu gak buat kamu besar kepala, terima kasih. Soalnya di atas langit masih ada langit. Di atas orang hebat masih ada orang yang hebat. Nu kaya anu leuwih kaya, nu miskin anu leuwih miskin. Jadi teh udah we konsepna. Iya. Bener tuh? Iya. Bener, iya. Dan ilmu padi tadi ya? Iya. Bener kan iya? Iya bener. Harus dijalani. Iya, ada yang benci sama kita. Iya. Ada yang suka sama kita. Iya. Udah iya. Tujuan awalnya. Terus harapannya apa? Harapan apa? Dari karir yang selama ini setelah membangun dan menjadikan sosok Fahrul orang yang mungkin besar di mata orang-orang. Yang orang-orang tuh udah tahu se-Indonesia tuh sok. Amin. Harapan buat aku sendiri mah tetap rendah hati sih sama aku sendiri. Kadang soalnya aku juga kadang gede hulu, kadang aku kayak gitu. Aku kadang gitu. Makanya aku teh kalau berdoa teh
meskipun aku gede banget tapi aku tetap rendah hati. Ya gak munafik, maksudnya aku ada di posisi ini tuh kayak gede hulu setitik ya, aku tuh kayak dulu mah aku gak gitu, sekarang mah sama musuh-musuh aku teh look at me, watch and learn gitu kan. Tapi aku harus tetap rendah hati sih intinya mah, soalnya yang ngebuat hancur teh diri kita sendiri, yang bisa ngebuat kita kaya diri sendiri. Sebenarnya mah balik lagi ke diri sendiri, Kak. Harapan aku tuh ya tetap rendah hati aku. Rendah hati, intinya rendah hati ya. Harus tetap membumi. Tadi sebelum kesini tuh sempat curcol Fahrul kedengeran sampai ada cerita lucu ketika di Sukabumi dicomot tuh bibirnya. Oh itu mah gimana? Di TSM. Oh di TSM. Itu gimana awalnya? Ceritanya gimana? Kan aku lagi jalan. Eskalator nih. Eskalator ada nyomot, cok udah. Gimana nyomotnya gimana? Ibu, gimana? greget, udah gitu doang. Tapi akunya biasa aja. Terus ada beberapa orang yang sampai datang ke rumah aku, sampai aku teh bukan kesel ya. Si mama teh riweuh tapi aku sempat minta maaf sih ke orang itu, kayak privacy kan kalau ke rumah mah. Aku tuh sampai lain kali mah aku tuh ngomong. Tapi aku teh kayaknya kan nah ini soal privasi. Muka Fahrul teh gak bisa bohong kan. Aku tuh sampai ngomongin lain kali mah kalau misalnya naonnya aku teh intinya mah jangan kesini lagi, aku teh ngomong gitu. Tapi aku teh nggak enak, aku ngomong kayak gitu. Langsung aku teh bikin masih punya rasa nggak enak gitu. Aku langsung bikin story lagi yang tadi aku mau soalnya itu aku mau Jumatan banget, kan malas wudhu lagi ya jujur aku teh. Terus minta foto, aku teh kayak kesel, aku teh privacy lah itu mah jangan sampai kalau ke rumah mah ya. Tapi aku langsung minta maafin ya lain kali. Tapi aku teh biasa lagi. Iya Kak maafin, iya aku juga minta maaf gitu. Animo paling besar masyarakat ke Fahrul tuh pas di mana tuh yang antusias banget tuh masyarakatnya, atau ibu-ibunya kayak atau anak-anaknya, dan sekarang tuh gila ya Fahrul segmentasinya juga bukan remaja tapi ke anak-anak ya. Anak-anak itu ibu-ibu. Gimana itu sampai anak-anak? Gak ngerti aku juga anak-anak kenapa pada suka sama aku, orang aku kasar banget ngomongnya. Gak ngerti. Makanya aku teh sekarang teh ngejaga sampai tahu gitu anak-anak kan. Ngejaga omongan aku teh sampai ada ibu-ibu yang ngechat, ya Allah cenah iya anak bayi abi 8 bulan ningali Fahrul tos seserian. Ibu mikir berarti dari situ mungkin Fahrul juga harus ada sesuatu yang dirubah dari. Iya, aku ngerubah banget. Ngerubah dari bahasa aku, jadi kan biasanya contoh lah ya gitu. Sia mikir we ku hulu batok sia mah nya aing hamil. Di mana ya laki hamil? Gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang yang harus lembut, ya ampun Uhti, masa iya aku hamil sih Uhti, mikir naon iya. Tapi tetap kegemesannya itu ya. Bisa yang sia gak bisa. Terus banyak banget kayak ngechat ibu-ibu sih. Ibu-ibu. Fahrul mun tiasa manya nyariosna. Ibu habet ibu enggak follow. Semangat. Ibu bisa nge-follow abi, misal abi kasar gitu kan. Kalau enggak suka ya udah enggak usah di-follow gitu kan, bener kan. Mungkin ibu-ibunya juga tahu dari anak-anaknya. Betul. Sampai ayah sapa mili. Sampai ada yang ngakak. Oh iya keluarga gitu. Keluarga ayah sampai Imar tapi rada di nya. Rada di ngaranna tadi ting. Iya. Kayak anggota. Saya tuh keluarga anggota. Saya suka sama kamu. Boleh kan aku minta foto? Boleh ibu. Sampai aku tuh anggota ya sampai. Maksudnya gak usah diomongin gitu. Aku juga ke siapapun juga pasti kalau minta foto mah iya. Gak usah diomongin kayak gitu. Ada di tap ya. Gak akan nolak lah minta foto mah ya. Tuh diminta dipromosiin lagu. Kayaknya sih gimana soal promosiin? Promosiin pokoknya buat semuanya. Adik-adik, ibu-ibu, bapak hajat nu balalager, kuy dengerin ya karena udah bisa didengerin di Spotify, Joox, Langit Musik, pokoknya aplikasi musik-musik lainnya. Kayaknya sih wajib banget buat didengerin karena kalian pasti terhibur banget dengan suara aku yang gak mas-mas banget. Judulnya? Kayaknya sih. Tok-tak. Kenapa judulnya harus kayaknya sih kan ngunek banget kayaknya sih. Oh, kudu bare gitu. Kayaknya sih. Kayaknya sih sama kok gitu sih. Ini mah Yusuf ada minta nyanyi dikit katanya tuh. Minta nyanyi dikit kali. Sok. Kau pacarku yang baru lagi, kau sudah berani menggodaku dan merayu, aduh gemesnya.
Ku tinggalkan pacar lamaku, tiba-tiba ku lupa. Kamu si cantik hingga aku tergila-gila padamu. Kayaknya sih kamu memang benar-benar cinta aku, benar-benar perhatian kepadaku. Aku jadi tergoda sama kamu saja. Kok gitu sih caranya kamu memikat hati ini, hingga aku benar-benar geregetan memikirkan wajahmu yang cantik itu. Yay. Kayaknya sih. Efek nyanyi kieunya, efek nyanyi. Si tujuh bae dah. Ya. Farul, tadi kan ditanya nyanyi apa nari, langsung cepet kan nari katanya. Oh, seni. Habis riset tadi, tadi habis pagi-pagi habis riset soal Farul, ternyata Farul tuh sangat peduli akan pendidikan gitu. Dan telah menyelesaikan bidang studinya seni kan, seni tari kan, di salah satu universitas seni negeri seni di Bandung gitu. Ngambilnya tari. Penciptaan. Ini emang gara-gara hobi juga masuk jurusan itu. Ya. Gimana? Dimasukin sama mama. Langsung didukung gitu. Enggak. Tiba-tiba dibeliin formulir, masuk ISBI, dimasukin mama. Tapi nggak keberatan Farul tuh. Ya mau gimana lagi, atuh mama udah mama yang nyuruh. Masih gak si Sule, cina. Mejigasi Sule, patokannya Mejigasi Sule itu ya. Oke, terus tuh mahasiswanya ada berapa tuh? Cowok khususnya cowok ya, ada cowok. 12. Berarti mayoritas emang banyak cewek. Banyaknya cewek. Tapi nggak senioritas tapi kan? Senior aku ini. Oh senior tapi tetap barengnya. Awalnya gini. Mau ngomong dong dikit soal senioritas. Harus nanggepinnya gimana kan? Bukan Farul doang gitu yang senioritas, yang kena senioritas. Setiap hari di luar sana tuh banyak. Ika aku diginiin kak. Nah, sok. Buat senioritas jangan ngerasa tinggi. Gak bisa ngomong sih soalnya emang semua orang juga udah tahu ya aku tuh benci banget sama senioritas. Harusnya merangkul gitu kan? Gak usah dirangkul juga lah. Heeh. Gak butuh-butuh banget. Heeh. Gak banget sih, aku mah benci banget. Benci banget aku mah. Jujur ya, teman-teman kampus aku yang aku follow cuman dikit. Setiap angkatan cuman 1. Apa-apa ini mah terbuka aja. Karena aku nggak mau. Ya udah wes 1 aja. Setiap angkatan 1. Setiap satu angkatan satu orang. Angkatannya dia yang di follow cuman dia doang. Nah, Hak aku. alasannya Instagram bener. aku. Iya sih benar. Itu nggak bisa. Ya udah Itu nggak bisa. Privasi nggak bisa. Orang-orang juga harus kayak gitu. Misalkan Farul, ya ini mah privasi aku. Nah, Gimana aku? ya. Kenapa kalian yang riuh sana gitu? Tuh. Oke. Terus soal tari ini. Ingat kan seorang maestro Didik Ninitowo. Mantap. Pasti udahlah orang-orang juga udah pada kenal gitu. Ini ingat banget beliau tuh mengkampanyekan soal nilai seni itu sendiri tuh kayak apa ya? Ada tradisi cross gender atau lintas generasi gitu. Ini jadi agak serius ngomongin seninya. Biarin ya, nggak apa-apa ya. Biar agak kelihatan. Oh ternyata Farul teh di belakang tuh emang berisi gitu. Itu bisa calutak ya. Nah lintas gender ini gitu. Apakah boleh gitu seorang cowok terus nari, terus kan pandangan masyarakat masih, masa sih cowok kayak gini? Tuh, gimana? Susah. Faru juga bilang lagi dari awal semua orang-orang teh berpandangan pasti beda. Kalau misalnya orang yang biasa aja ya biasa aja, tapi kalau orang yang pasti gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang tahu seni mah ya udah. Ya udah gitu. Cuman mirisnya gini loh. Jadi ketika lintas gender ini diterapkan gitu. Jadi seni itu jadi orang yang awam yang ngeliat tuh jadi nah sih cowok jadi gini. Terus jadi komedi tapi seninya jadi kabur gitu. Pandangan masyarakat tuh masih beda lagi sih Kak kalau misalnya si bikin karyanya yang
harus lintas gender tapi Mm-mm. bagus banget, Mm-mm. pasti bakal mantap ini bisa banget. Harus bener-bener yang kita bikinnya juga kelas sih, kayak yang di Dini Tawa kan parah banget. Karya-karyanya nggak ada yang jelek dong. Makanya orang tuh ya udah ada emang bagus banget. Terus pribadinya juga baik banget, sopan banget. Ya Faro tuh salah satu pengagum Eyang. Terus alhamdulillah juga pernah berkesempatan bukan nari bareng sih, jadi Faro nari tapi langsung diliatin sama Eyang. Langsung ada. Jadi perasaannya Waktu gimana? Ghostbuster. Perasaannya gimana? Langsung. Malu dia sama langsung deg-degan gitu. Terus aku teh kayak pengen ngeliatin kan ke Eyang nih si Fahrul nari. Terus tiba-tiba Eyangnya bilang, kamu kalau nari itu harus pakai hati, jangan diliatin ke orang-orang. Tapi pribadinya santai ya, pribadinya santai. Kalau jangan diliatin ke orang-orang, nih aku bisa nari. Aku di situ langsung malu aku teh. Kan biasanya aku nari kalau pakai hati kan, tapi ini mah karena gara-gara ada Eyang jadi pengen ngeliatin, nih Eyang aku bisa nari. Penting ngetin tong hareup teuing lah gitu ya. Jadi harus pakai hati, tetap pakai hati narinya. Ini kenapa sih sulit itu melestarikan seni tradisi lintas gender ini di Indonesia? Kata Farul sendiri. Kenapa begitu sulit gitu? Sulit sih. Soalnya kan agama. Kan makanya kayak ya sulit. Ya, aku mau nggak bisa ngomong apa-apa soalnya takut salah kan, ini mah udah omongan pentingnya. Ya. Jadi aku paling klarifikasi cenah. Gak usum teh nih. Gak mau, aku gak mau sampai gitu. Gak ada Jangan sejarahnya. jangan ya. Amit gak ada sejarahnya Farul. Tiba-tiba minta maaf klarifikasi. Gak Farul banget. Gak mau. Terus ada juga Gugum Gumbira, Maestro, Jaipong. Ya. Sempat mainin juga. Nari. Paling nari karya-karyanya kan di kampus juga udah jadi mata kuliah. Kayak jaipongan, keser bojong, pencuk bojong gitu. Nah, justru maestro ini juga kan laki-laki gitu kan ya. Betul. Nah, betul. Okay. Nih, terus ada nggak influencer untuk karir lah? Mau tari, mau nyanyi, mau apa gitu, influencer sendiri gitu. Panutan. Panutannya. Rahel Feng-nya. Kenapa? Gak tau sih, aku kayak pas awal tiba-tiba aku pasti jadi selebgram, aku ngiblatnya ke Rahel Feng-nya. Rahel Feng-nya, Jovi Adiguna, Aukarin, Anya Geraldine. Aku seneng ke Anya teh karena konsepnya teh Jongjon. Bodo amat. Aku seneng ke Aukarin karena teh speaker keren gitu kan, jadi wow gitu kan. Aku seneng ke Buna teh, gak tau aku seneng banget ke pribadinya Buna. Terus kalau misalnya ke Zovi teh kayak salah satu kiblat aku gitu. Seneng. Ya, sama. Maksudnya terobosan di Indonesia yang menurut aku yang kencang banget ke Zovi. Karya-karyanya juga kan. Oke. Terus pilih satu yang pengen banget Farul. Gue pengen ketemu nih. Siapa dari banyak yang tadi disebutin? Rachel, Buna. Kalau misalkan ada di sini terus ketemu mau ngomong apa? Makasih bingit. Aku suka chat-chatan kok sama Buna. Suka DM-DM-an. Suka DM-DM-an. Kan pernah juga Buna bilang, ayo dong kapan-kapan main ke kantorku gitu. Ya seneng banget lah udah sama Buna. Rachel, aku mau tetap Rachel kalau disuruh milih Rachel. Ya. Terus ada terakhir deh 2 pertanyaan lagi deh. Apa Bun? Tanggapan apa lagi? Tanggapan lebih ke keluarga. Melihat Farul yang sekarang tuh kayak gimana? Santai banget dong. Keluarga aku bersyukur ya gitu. Keluarga aku mau menerima aku apa adanya dan aku nggak pernah dimarahin kalau ngondek. Bebancian nggak pernah, karena aku tahu diri di mana aku harus ngondek, di mana enggak. Itu bisa, kalau misalnya ngondek mah sehari-hari juga aku gini. Bisa ngefilternya gimana Farul? Ngefilter biar aku mau jadi diri sendiri, gak pernah jadi orang. Tapi aku lebih tahu maksudnya kalau misalnya udah kumpul keluarga besar, aku nggak kayak yang berpakaian kayak full color gini gitu, lebih kayak kan, kaos hitam di Instagram jeans. Juga kan ya beres Jumatan gitu. Maksudnya aku tetap. Terus selalu banyak orang yang ngomong Farul tuh make up, padahal aku make up ini juga nggak make up aku mah. Jadi seneng banget sama make up gitu. Seneng sih, tapi kalau ada show, kalau nggak ada show ya ngapain make up? Jeung endorse. Betul, karena endorse penghasilan terbesar aku adalah endorse. Ini sekarang pertanyaan terakhir yang sedang hangat-hangatnya. Apa? Banyak orang selebritis, kontroversi, lalu klarifikasi. Gimana tanggapannya? Aku nggak bisa nanggepin, nggak mau. Ya buat Farul sendiri ya aku nggak mau kayak gitu. Iya, aku mah nggak mau.
aku nggak mau ngomongin orang, maksudnya teh mereka ya mereka, karena setiap orang juga punya konsep masing-masing kan. Dia bikin berulah terus klarifikasi biar ya aku mah nggak mau ngomong. Terus kan ada juga yang ngajak settingan ke aku nggak mau. Aku pengen saya gitu. Aya deunya. Sunda banget. Ada gitu. Aku pengen besar karena prestasi. Udah. Farul besar karena prestasi, gak mau dengan sensasi. Karena orang-orang yang kayak Farul tuh dipandangnya negatif kan. Nah itu. Pasti itu. Terus bapak-bapak kan sok bencong gitu. Ke teman aku sih, tapi sakit hati nggak digituin? Untuk sekarang gitu. Cuek. Aku mah kalau disebut bencong ya baiklah dah emang kieu. Aku pernah ada lagi show dandan terus ibu-ibu teh lagi hamil. Geng-gengnya teh cantik semua tapi enggak gini-gini ke aku, biasa aja seru. Terus ibu-ibu teh yang muka enggak boleh bilang muka jelek ya. Iya be aja. Be aja. Jahat ih. Iya kan aku bilang enggak boleh bilang muka jelek terus gini-ginian ke aku. Aku tuh kayak aku tuh kayak gue mah bencong juga, ganteng kali. Terus orang yang teman-temannya aja yang cantik biasa aja malah minta foto gitu-gitu. Yang cantik itu teh Kak. Kadang aku tuh suka mikir kenapa ya rata-rata orang yang jelek teh suka pika sebelum. Orang-orang yang mukanya ya jangan jangan. Ini mah ada di filter. Lagi live lagi ya. Seru lah bayalah. Mungkin udah sih pertanyaan. Tapi update ya kayak nasi jelema-jelema nu goreng patut sok pika sebelum. Tapi kan konteks bercanda, namanya juga konteks bercanda gitu. Yang baper ya udahlah jangan Farul gitu ya. Konteksnya emang bercanda, hiburan lah Farul itu. Terus terakhir deh mau pertanyaan deh dari warga nih. Marsya Chandra _ kakak udah S2. Disuruh S2 tapi akunya gak mau. Kenapa? Males mikir. Udah cukup aja S1 4,0. IPK serius? Tanya, tugas akhir aku 4,0. Ternyata kayak udah cukup. Soalnya aku mikir gini Kak, kalau misalnya tugas akhir aku 4,0, aku gak akan S2. Tapi kalau misalnya aku di bawah 4,0, aku harus S2. Terus kata tuh Allah kemudian gue 4,0. Berarti sekarang mah lebih karir dulu aja lah ya. Lebih karir dulu lah. Sama satu lagi Deswita Rahayu 22. Gimana caranya bisa jadi selebgram Airul? Ya mana saya tahu, saya kan ikan. Teuing atuh banyak orang yang nanya gitu tapi udah agak tahu udah itu mah balik lagi ke diri kita sendiri. Okay. Satu lagi. Udah seru. Apa sok mau nanya apa? Lagi aku bisa nembal mah. Apa? Oh ini Indrawan Cahya _ sampaiin ke Afarul bikin video Afarul lagi nari jaipong. Mantap Sun, aku mau jaipongan bener-bener. Dag. Bun aku jaipongan bun ya. Tunggu Sun. Channel YouTube ada tapi kan? Ada. Apa aja sosial medianya coba? Instagram Farul Rochman, TikTok Farul Rochman, YouTube Farul Rochman, Twitter juga Farul Rochman, OnlyFans juga Farul Rochman. Itu bukan OnlyFans gitu. Farul mungkin segitu aja, tur nuhun pisan udah melipir ke studio Star Glam, tong kapoka dia deui. Paling kalau ada single baru Bung Nari dah yang single. Album amin 2021 katanya ya. Lebih ke cerik. Makasih pisan ya. Sekali lagi makasih pisan. Makasih juga buat ini kru yang bertugas asik. Kru yang bertugas. Cia Haji, Wah Haji, Neng Haji. Ini pasti banyak yang minta foto tuh. Apalagi orang itu tuh. Tuh pasti minta greeting, minta apa gitu ya. Pasti lah. Ampurannya direpotkan ya. Emang kerjaannya gitu. Jadi aku juga happy. Oke, mungkin harapannya semoga pandemi segera berakhir. Amin ya. Biar aku semoga bisa show lagi. Sektor ekonomi juga pulih gitu. Amin. Paling tarik nak. Ya amin. Biar endorse aku nggak turun. Amin gitu. Coba tanya endorse-nya Farul berapa? Endorse-nya berapa, Cing?
Endorse-nya berapa? Tanya admin dong. Oh, admin. Oke. Buat semuanya yang nonton Sobat Gamers, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita juga tadi udah protokol kesehatan, mematuhi 3M, jangan lupa apa saja, mencuci jarak, jangan salah. Menjaga jarak. Menjaga jarak, Mencuci tangan. dan memakai masker 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Itu 3M. Masker. Oke, mungkin saya Yusuf. Saya Faru Rochman. Tutup. Terima kasih semuanya. Dadah.